Oke, baik. Jadi untuk yang part terakhir di modul kali ini tentang memberi material pada objek. Di objek terakhirnya adalah memberikan motif kain batik pada kain ini. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf dulu ke kalian untuk motif kain batiknya, karena penelitiannya masih berjalan, jadi belum bisa diambil secara langsung motif batiknya, belum bisa difoto oleh kami tim penelitinya secara langsung. Jadi masih mengandalkan gambar dari internet. Sebagaimana kita ketahui bahwa gambar dari internet itu kalau kita cari, semua yang ada di internet itu tergantung dari siapa yang mengupload gitu ya. Jadi ketika nanti seorang mengupload motif kain batik yang kita mau, padahal eh, dengan resolusi yang sangat kecil misalkan, atau misalkan terbatas, atau sudut pandangnya juga nggak sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan seperti ini gitu ya, dalam bentuk baju, padahal yang kita inginkan tuh motifnya gitu ya, atau tekstur kainnya. Udah gitu pencahayaannya kadang-kadang suka suka tidak sesuai ya, ada bagian yang gelap kena bayangan, ada yang terang seperti itu, ada yang di indoor, ada yang di outdoor. Dari perspektif juga ada yang nggak lurus misalkan ya, nggak frontal dan lain-lain. Jadi untuk menyiasatinya, sementara kita gunakan, ini sudah saya download sebelumnya. Kita coba pakai batik bambu dengan ukuran yang lumayan paling besar di antara semuanya. Kalau kita perhatiin di sini, eh, kurang representatif sebetulnya untuk dijadikan tekstur karena ukurannya sendiri sangat-sangat kecil ya, nggak sampai 1 mega sebetulnya di sini, dan resolusinya juga sangat-sangat kecil gitu ya, tidak nyampe 512 kali 512 pixel begitu. Oke, kita coba ambil yang batik bambu ini, dengan resolusinya 643 kali 427 pixel, size-nya 216 kilobyte ya. Kita coba saja, yang penting kita belajar prinsipnya dulu. Baik, langkah berikutnya saya akan menggunakan software untuk pengolahan bitmap. Di sini saya menggunakan GIMP. Kalau kalian mau menggunakan Photoshop boleh silahkan, atau mau belajar GIMP juga bisa ya. Ini tuh software pengolahan bitmap versi open source, versi gratisnya. Lisensinya sama seperti Blender, bisa dipakai untuk komersil dan non komersil juga. Di sini ada fitur yang saya nggak tahu kalau di Photoshop sekarang ada apa tidak. Ada fitur yang namanya eh, kita bisa membuat map gitu ya. Nanti saya jelaskan caranya sambil jalan. Oke, langkah berikutnya kita langsung aja drag and drop motif batik bambu ini ke GIMP. Hasilnya seperti ini. Ya, ini kalau kita zoom sangat-sangat pecah gitu ya karena ukurannya kecil. Lalu syaratnya untuk membuat tekstur di Blender itu kita menggunakan ukurannya harus square ya, 1:1. Jadi panjang kali lebarnya itu harus sama. Kelipatan dari the power of 2 ya. Misalkan kalau kita dari angka 2 dipangkatkan jadi 4, 16, terus 32 gitu ya. Dan seterusnya sampai 256, 512 gitu. Sampai 1024 itu udah dihitungnya 1K, lalu 2048 itu 2K dan seterusnya. Nah, jadi kita di sini cropping dulu. Areanya saya tentukan 1:1. Size-nya misalkan karena ini tadi ukurannya 600 sekian, saya ganti jadi 512 dikali 512 pixel. Jadi ketika eh, membentuk area cropping ini kita sesuaikan areanya. Oh, ternyata kurang juga ya dari 512. Oke. Kalau gitu kita coba canvas size-nya kita besarin dulu. Ini mungkin
ambil ukuran yang terkecilnya, jadi kita lebih dulu deh, jadi 600. Oh sorry, bukan kanvas, image-nya ya, jadi 550 deh. Lalu kita cropping 512 kali 512, ya 512 kali 512 kita posisikan mau ambil yang mana. Triknya sih jangan ngambil di daerah yang sampingnya itu adalah garis lurus mengikuti dari bentuk ukuran format square-nya ya. Jadi mungkin kita geser ke sini. Ini kalau pola batik itu kan eh, berulang ya. Jadi kita harus banyak percobaan sih, coba-coba. Kira-kira nanti teksturnya tuh bagusnya ngambil yang di sebelah sini kah atau sebelah sini kah gitu ya. Untuk sementara kita coba dulu yang ini. Lalu saya crop image, pilih crop to selection. Lalu di sini kita save dulu. Kita ekspor menjadi PNG. Kebetulan saya udah punya batik bambu 4 ini yang bentuknya square ya. Ini saya timpa aja, replace, lalu ekspor. Nah, di sini saya jelaskan sedikit fitur yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau di Keep itu kita bisa bikin uh, bentuk tekstur ini berulang-ulang gitu. Jadi ketika nanti bentuk motif teksturnya ini diperbanyak ke kanan ke kiri, ke atas dan ke bawah, itu tidak akan terjadi, akan terlihat pengulangannya itu rapi gitu ya. Jadi masuknya ke filter, di sini ada map, tinggal pilihnya yang tile seamless gitu. Ini sebelumnya dan sesudahnya menjadi ini. Jadi nanti teksturnya itu ketika diulang eh, tidak akan aneh gitu ya. Kita coba aja. Oke, kita coba oke. Lalu kita ekspor lagi. Baik, kita coba ya. Kainnya keyframe-nya saya masukin dulu ke awal untuk melihat hasilnya dulu. Terus kita kasih material seperti biasa. Kita kasih nama materialnya itu kain batik. Nanti untuk tekstur batiknya saya akan sediakan beberapa. Kalian bisa coba eh, sementara itu dari yang nanti akan saya pilihkan ya. Saya akan berikan di CLS. Kalian bisa download. Nanti akan saya pilihkan yang kira-kira cukup mewakili deh. Hanya beberapa ya. Jadi kalau yang tidak seperti ini tidak mungkin dijadikan tekstur dan lain-lain, mungkin nggak akan di-upload di CLS ya. Lalu langkah selanjutnya kita drag and drop motif batik square tadi. Ini dengan resolusinya masih yang 512 ya, sangat-sangat kecil karena kalau ngelihat tekstur yang sebelumnya itu kan minimal 2K ya, 2048 pixel. Oke, pastikan eh, kain ini punya UV dulu ya. Jadi seperti biasa, karena tekstur itu kan harus nempelnya di UV. Jadi kita masuk objek edit mode, select all, terus di unwrap, tekan U, pilihnya unwrap. Nanti hasilnya ada di sini. Kalau sudah, kita hubungkan saja bagian color ke base color. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa tekstur batiknya sangat-sangat besar mengikuti dari
dari tekstur awalnya gitu ya. Tapi ini jangan khawatir, nanti kita atur. Lalu yang kedua, eh, mungkin kain batik itu sangat licin ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau diraba aslinya itu punya normal map, sebetulnya punya tekstur yang kasarnya gitu ya. Jadi di pelajaran kali ini kita cobain aja gimana caranya bikin sebuah normal map dari satu gambar gitu ya. Jadi caranya kita masuk ke suatu situs yang namanya ini cepeteri.github.io gitu ya, /normalmap_online. Di situs ini kita bisa mengubah gambar biasa menjadi sebuah normal map seperti ini. Oke, kita langsung cobain. Cari gambar batik yang tadi yang dijadikan sebagai color, kita drag and drop ke sini. Di sini otomatis langsung terdeteksi resolusinya itu ukurannya 512 x 512. Terus normal mapnya tuh ini gitu ya. Dan ini adalah previewnya. Di sini juga kita bisa mengganti channel yang lain, misalkan mau displacement map, ambient occlusion, specular, dan lain-lain gitu ya. Tapi dalam kebutuhan ini kita menggunakan normal map dulu. Di sini normal mapnya kita bisa atur, kita bisa setting mau seberapa keras, seberapa lembut gitu ya. Yang namanya kain mungkin nggak terlalu kasar gitu, nggak mungkin terlihat seperti ini gitu. Nggak mungkin terlihat seperti ini terlalu memiliki relief, jadi kita hilangkan sedikit aja. Yang penting ada deh misalkan gitu ya. Ini hanya untuk latihan aja. Udah gitu, um, di sini kita bisa pilih invert ya. Jadi kalau misalkan modenya kita invert height-nya, kita bisa bedain ya antara bagian yang menjadi timbul keluar ke atas atau yang menjadi dekok ke dalam seperti ini. Jadi suatu saat kalau kalian membutuhkan sebuah normal map, bisa diatur juga height-nya, apakah dia di invert ke dalam apa keluar seperti ini. Untuk kasus yang batik ini saya coba secara default aja ke luar ya. Lalu saya kecilin lagi sampai nyaris nggak ada, tapi masih terlihat sedikit tipis. Setelah selesai, normal mapnya sama saya di download. Terus saya masukkan ke di sini aja deh, atau digabung dengan yang lain boleh deh. Kita kasih nama batik ini underscore norm untuk menunjukkan normal map. Klik OK. Lalu tekstur yang tadi itu ini ya sudah ada, kita drag and drop ke Blender. Drag and drop seperti ini. Terus jangan lupa normal map, berarti dia harus pakai vektor, normal map, colornya itu color, normal ke normal, terus dia pasti non color data. Di sini masih terlihat besar ya si teksturnya. Untuk mengecilkan secara otomatis, kita Shift A, pilih input. Di sini cari yang namanya tekstur coordinates, terus Shift A lagi, di input kita cari sebentar. Oh, bukan di input, di vektor kita cari yang namanya mapping ini ya. Jadi karena si objek ini inputnya adalah UV, dari UV map yang atas kita pilih UV, masukkan ke vektor, dari vektor masukkan ke vektor untuk yang color, dari vektor sini masukkan ke vektor sini untuk yang normal map.
Lalu di sini bagian mapping ini kita rubah skalanya menjadi lebih besar. Dengan dirubah lebih besar berarti dia akan lebih kecil. Misalkan saya coba pilih 3 langsung, kita ganti jadi 5. Ini sepertinya masih terlalu besar ya. Kita coba sambil di play deh. Jadi kita coba lihat di hasil akhirnya saja. Mungkin di sekitar frame 100-an kita coba stop. Ya, nanti ini kita perbaiki untuk bagian yang tembusnya. Cuma kalau dilihat dari perbandingan objek kain dengan kayunya ini mungkin teksturnya masih terlalu besar. Jadi ini kita coba perbesar skalanya untuk mendapatkan tekstur kain yang lebih kecil ya. Apakah 8, 10, atau 12 mungkin. Atau kalau mau lebih kecil lagi apakah 15. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat nanti tapi tenang, tekstur ini nanti settingannya semua masih bisa kita atur pada saat melakukan layout karena nanti berhubungan dengan komposisi pada kamera nantinya ya. Kalau ternyata terlalu jauh seperti ini kan teksturnya nggak akan terlalu kelihatan kalau itu motif batik bambu ya. Jadi harus kita sesuaikan kembali apakah untuk kebutuhan tugas ini kita rekayasa, kita perbesar motif batiknya meskipun aslinya terlihat kecil misalkan gitu ya. Hanya untuk kepentingan menunjukkan atau menginformasikan ini tuh batiknya batik motif bambu seperti ini. Jadi dari komposisi kamera seperti ini, dari jarak demikian masih bisa terlihat ini motif batik bambu. Atau mau dikurangin sedikit 8 mungkin. Nah, seperti ini ya. Oke. Baik, itu saja. Sekian. Oh ya, untuk yang kain itu settingan roughness-nya pasti dia nggak mengkilat ya biasanya kalau kain itu ya. Nggak mengkilat tidak, kecuali mungkin kain sutra ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa efek dari normal normal map-nya terlalu besar sebetulnya. Kita bisa kecilin. Mungkin 0,001 gitu. Hampir nggak ada gitu ya. Atau 0,005. Lalu kalau dari tampak cahaya seperti ini, eh, spekulernya pasti terlalu besar ya. Jadi kesannya kayak memantulkan, masih kayak mengkilat kayak plastik gitu ya. Mungkin kita coba kurangi lagi, atau roughness-nya kita coba tambah. Kalaupun masih ada mengkilat-mengkilatnya mungkin supaya menambah kesan blending dengan environment sekitarnya karena kebanyakan objeknya kan ini juga sedikit mengkilat sebetulnya ya, si kayunya ini, dan objek-objek lain kan mengkilat. Jadi mungkin kainnya kita manipulasi sedikit mengkilat saja tapi tidak terlalu shiny seperti ini, tapi juga tidak terlalu flat seperti ini gitu ya. Kita coba sedikit sedikit aja di sininya, hanya menambahkan kesan. Oke. Settingan yang lain sudah oke, tidak ada masalah. Non color dipastikan ya, baik. Demikian untuk part terakhir pemberian material pada kain pakai motif batik. Selamat mencoba. eh, Tahap selanjutnya adalah melakukan setting kamera lighting untuk persiapan rendering. Ya, terima kasih.